Anda sendiri melihat penguatan indeks harga saham gabungan yang cukup penuh percaya diri di pekan pendek ini seperti apa, Pak Al-Fatih? Ya, kita lihat dalam 3 hari terakhir sejak dia menembus harga tertinggi awal tahun ya. Waktu itu kan awal tahun di sekitar intraday-nya 7390 sekian gitu ya. Nah ini dalam 3 hari terakhir itu selalu ada tekanan-tekanan jual di apa namanya di hari perdagangan ya intraday gitu ya. Tetapi selalu juga tutupnya lebih tinggi dari kemarinnya ya. Jadi saya rasa market masih apa namanya cukup optimis meskipun ada pihak-pihak yang seperti biasa ya melakukan aksi profit taking gitu ya. Mhm. Jadi saya rasa pola ini masih akan berlanjut naik gitu ya dalam beberapa hari ke depan. Oke, apa yang perlu diwaspadai ketika kenaikan sudah cukup signifikan begitu ya, tentu kita juga perlu waspada aksi profit taking. Tadi juga sore sebetulnya sudah sempat terlihat begitu ya, indeks harga saham gabungan tergelincir terlebih dahulu di zona merah sebelum akhirnya di detik-detik terakhir sebelum penutupan berbalik arah kembali ke zona hijau begitu. Anda sendiri melihat, penguatan ini akan berlangsung berapa lama, sentimen ini juga masih akan berlangsung berapa lama dan, apa yang perlu diantisipasi oleh para pelaku pasar di tengah kenaikan yang sudah cukup signifikan ini, Pak Al-Fatih? Ya, kalau saya rasa kenaikannya mungkin masih berlangsung ya minggu depan begitu ya. Mhm. Tentu mungkin ada koreksi-koreksi, sesuatu yang wajar, tetapi secara keseluruhan sampai dengan minggu depan masih akan bergerak positif gitu ya. Tentu yang harus diwaspadai adalah apa namanya pergerakan indeks regional ya. Di mana seringkali kan indeks kita ketika kemudian regional itu mengalami tekanan jual atau merah gitu ya, kita juga akan terpengaruh merah gitu. Dan juga masalah kurs rupiah gitu ya. Nah, jadi kalau indeks kita, rupiah kita mengalami pelemahan yang cukup kuat, maka akan muncul tekanan-tekanan di saham kita. Gitu. Oke baik, tapi in the meantime memang masih cukup optimis begitu ya Pak Al-Fatih. Dari Mas Reza sendiri tanggapan Ya. Anda seperti apa begitu, tadi dari Pak Al-Fatih juga sebetulnya cukup optimis. Apakah dari, tim riset CNBC juga optimis begitu bahwa mungkin indeks harga saham gabungan akan menyentuh level 7.500 bahkan dalam waktu dekat? Ya, tentu kalau kita perhatikan secara indikator-indikator memang mendukung untuk optimisme dari pasar ini sendiri, mengingat bahwa salah satu data yang terpenting dan kalau kita lihat um, movers dari IHSG ini sendiri adalah sektor perbankan. Dan kita perhatikan sektor perbankan seperti Bank BCA membukukan laba bersih yang cukup tinggi juga, all time Mhm. high 48 triliun. Kemudian kita perhatikan Bank Mandiri dengan laba bersihnya mencapai 55 triliun. Dengan laba bersih yang cukup jumbo ini, tentunya ini akan berpotensi tertranslasikan juga dari dividen yang akan dibagikan ke depannya. Mhm. Sehingga dengan dividen yang dibagikan dan masa-masa pembagian dividen saat ini yang juga cukup masih menghiasi bursa IHSG saat ini, tentunya sentimen ini akan mendorong pergerakan dari IHSG, mengingat bahwa sektor perbankan juga merupakan sektor movers dari IHSG juga. Saya ingin, bertanya berkaitan dengan penguatan indeks harga saham gabungan. Kalau kita lihat ya, ini kan memang penguatannya sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir begitu dan masih terus ngegas ya, kita katakan. Tapi sebetulnya penguatan ini sendiri Anda melihatnya seberapa sustain begitu? Mengingat kalau kita lihat dari pergerakan harga komoditas seperti emas juga masih terus, cukup tinggi begitu untuk pergerakan harganya sehingga menjadi pertanyaan, apakah ini secara fundamental memang sudah cukup kuat di market kita ataupun juga di pasar equity, Pak Al-Fatih? Ya, kelihatannya beberapa saham ya termasuk maksudnya di eh, komoditas gitu ya. Dalam beberapa hari ini mengalami kenaikan gitu ya. Nah, jadi kita melihat bahwa seperti misalnya emas dan kripto gitu ya, dan kemudian batu bara, eh, nikel gitu ya. Jadi kelihatannya sih apa namanya sentimen di komoditas lagi agak-agak positif ya, dan kita kan selama ini juga memang sangat eh, apa namanya eh, bursa yang sangat dipengaruhi oleh komoditas gitu ya, sehingga
kalau pergerakan komoditas-komoditas ini masih positif, itu akan sangat mendorong bursa kita gitu ya. Jadi indeks kita memang masih akan menguat ya dalam beberapa Oke, waktu artinya ke memang depan. appetite dari para pelaku pasar ini sudah kembali risk on begitu ya Pak Al-Fatih? Ya, terutama karena memang didukung ya Mhm. adanya sentimen-sentimen di komoditas tadi ya, dan juga sebenarnya kan tadi ya, di mana sentimen untuk apa suku bunga juga ya, Mhm mhm. sentimennya lebih eh, eh, cenderung kemungkinan-kemungkinan di penurunan suku bunga gitu. Jadi itu kan juga sentimen positif Oke. saham. Baik, kalau kita lihat untuk pergerakan nilai tukar rupiah ya dalam beberapa waktu terakhir kan sebetulnya juga sudah kembali lagi ke level psikologis 15.500-an begitu. Tapi kita lihat hari ini tampak kembali mendekati 15.600-an per satu dolar Amerika Serikat. Nah, seperti apa Anda melihat terkait dengan eh, pergerakan nilai tukar rupiah kita, Pak Al-Fatih? Ya, kalau kita lihat sih sebenarnya untuk rupiah kita udah cenderung lebih aman ya Mhm. dibandingkan ketika di pertengahan akhir Januari ya, akhir Januari yang sempat ke 15.800-an gitu ya, dan kemudian di awal-awal Maret sempat di 15.800 gitu. Eh, jadi kedua puncak ini kemudian menunjukkan bahwa sentimen untuk rupiah lebih positif gitu ya, karena puncak di Januari lebih tinggi daripada puncak di Maret, artinya ada satu perbaikan di sini. Tapi memang di sekitar 15.550, 15.540 itu menjadi level-level eh, penentu ya, apakah kemudian rupiah ini masih akan menguat atau kembali melemah gitu. Tapi kalaupun kembali melemah, saya lihat sih untuk ke 15.800 itu kemungkinannya jauh lebih kecil saat ini ya. Jadi Mhm. cenderung mungkin akan tertahan di 15.600-an gitu ya, seperti itu. Bahkan kalau memang 15.5540 ini berhasil dilampaui, ini penguatan indeks bisa kembali ke level-level di eh, akhir tahun ya, di Mhm. sekitar 15.400, kira-kira gitu. Oke, baik cukup, optimis berarti ya Pak Al-Fatih. Dari Mas Reza sendiri seperti apa begitu, melihat untuk pergerakan nilai tukar rupiah kita, apalagi juga tengah menanti data-data dari Amerika Serikat begitu, seperti data tenaga kerja, mingguan, seperti Mhm. apa? Ya, mungkin kalau kita perhatikan terkait dari posisi IHSG saat ini dan juga dampaknya terhadap rupiah, mungkin salah satu faktornya mungkin dari minat investor asing yang juga semakin tertarik. Meskipun kalau kita lihat dari rupiah saat ini berada di 15.500 mendekati 15.600, artinya memang rupiah saat ini masih menunjukkan adanya tekanan dan masih belum berada di level yang cukup konstan untuk berada di Mhm mhm. 15.500 untuk lebih menguat kembali. Namun tentunya ini akan sangat bergantung dari kebijakan suku bunga, yang mana ketika nantinya suku bunga dari The Fed mulai dipangkas, artinya ini akan dapat potensi Mhm. bahwa rupiah akan menunjukkan Ya, adanya penguatan. Sehingga dengan adanya penguatan ini, tentunya ini akan membawa rupiah bisa lebih menguat dan berada di oke. atas level Baik, untuk 15.500. rentangnya sendiri untuk proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga rupiah mungkin di pekan ini dan juga mungkin di, sepanjang bulan Maret ini ya, hingga akhir Maret ini sendiri seperti apa? Ya mungkin kalau kita lihat masih tetap berada di sekitaran Mhm mhm. 15.500 Ya. sampai 15.600. Oke, baik. Dari Pak Al-Fatih seperti apa Bapak? Ya, kalau saya mungkin sedikit lebih optimis ya, 15.500 ke sorry 15.400 sampai dengan 15 mungkin 550 lah, Oke, 15.400 di bulan 600 Maret ya, ini ya Bapak? 15.600. Ya Dalam saat ini pekan-pekan sih ini ya? Mhm ya dalam seminggu ini kan terjadi penguatan ya. mhm Jadi kalau mhm. ini berlanjut bisa ke arah 15.500-an gitu ya, Oke, 15.500 gitu. baik. Untuk indeks harga saham gabungan seperti apa Pak Al-Fatih? Kalau indeks harga saham gabungan tadi saya udah sampaikan ya, level kritikalnya tuh di bawah di sekitar 73 70-an, sedangkan potensi penguatannya ke arah
17.520 ya.